Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang tak pernah menyangka akan serindu itu ke kamu. Yang tak pernah menyangka akan serindu itu ke kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Kita lihat dulu. Ada energi seperti apa dari seseorang yang saat ini ternyata tak pernah menyangka serindu itu ke kamu. Ada energi seperti apa antara kamu sama dia? Ada energi soul tie ya. Ternyata yang serindu itu sama kamu punya ikatan rasa yang dia merasa terikat sangat kuat ke kamu ya. Ternyata kerinduan itu karena ada ikatan secara rasa atau secara jiwa ya. Kemanapun dia pergi, sejauh apapun kalian saling menjauh, tapi kenyataannya adalah dia selalu merasa terkoneksi sama kamu. I always feel connected to you ya. Selalu ada koneksi rasa, koneksi rindu, telepati ya, sehingga sangat mungkin banget arah energi hatinya itu seperti selalu terarahkan ke arah kamu ya. Detachment. Orang ini mungkin saja ada situasi yang dia menarik diri dari kamu, atau kamu menarik diri dari dia, atau kalian sama-sama saling menarik diri ya, untuk lebih menenangkan pikiran dan hati ya. Oke, tapi ketika dia ya merasakan menarik diri dari kamu, kamu menarik diri dari dia, atau kalian berjauhan, tapi perasaan kalian saling terhubung itu masih sangat nyata dan kuat ya, masih sangat kuat. Kenapa sih kalian saling menarik diri? Karena ada energi disagreement. Ini sangat mungkin banget. Kamu berdiri dengan situasi atau keadaan di mana kalian itu mungkin saling sulit untuk sepakat tentang hal-hal yang terjadi. Jadi kalian mungkin punya perbedaan pemikiran, perbedaan prinsip, perbedaan hal-hal yang kalian gak sepakati gitu ya. Jadi mungkin banget ya ada perselisihan di antara kalian karena perbedaan prinsip, cara berpikir dan sebagainya ya. Karena mungkin ada ego. Dia ngerasa kamu nggak ngertiin dia, kamu ngerasa dia nggak ngertiin kamu. Dan sayangnya ada situasi third party situation yang mungkin sekali menjadi salah satu permasalahan dalam hubungan ini atau koneksi ini ya. Jadi koneksi ini terganggu karena adanya orang ketiga yang masuk ya. Dan sehingga itu mungkin membuat kalian jadinya saling menjauh dan ada situasi kalian saling salah paham, saling berantem dan sebagainya ya. Tapi saat situasi orang ketiga itu masuk, tidak bisa dilepaskan kalau ada energi reminiscing. Jadi dia masih teringat kamu, masih selalu terkoneksi sama kamu ya. Dia sangat kangen banget untuk bisa banyak ketawa sama kamu. Ada situasi di mana kalian saling mengisi, saling tertawa, saling bahagia ya. Sebelum kita lanjutin, kita coba lihat dulu siapa teman-teman ciri-ciri si orang ini. Kita lihat dulu ya, siapa ciri-ciri si orang ini. Aku akan ambil sticksnya secara random di sini. Sebelum kita lebih lanjut, kita lihat dulu siapa ciri-ciri orang ini ya. Siapa ciri-ciri orang ini? Aku ambil random ya teman-teman. Ini ciri-cirinya bisa dapat satu, bisa dapat semua ya. Tolong dicocokkan dengan situasi dan keadaan. Oke. Oke. Kita lihat dulu ya ciri-cirinya ya. Yang pertama, kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin playful. Mungkin dia sulit untuk serius ya. Suka bermain-main, mungkin dia personalitinya ekstrovert gitu ya. Dia mungkin ada sisi kekanak-kanakan, ada sisi suka humor gitu ya. Lalu ada sisi classy style, dalam berpakaian gayanya cukup classy ya.
nggak aneh-aneh gitu ya, mungkin gaya berpakaiannya. Tech savvy, dia sangat mungkin suka teknologi ya, mungkin dia suka gadget, dia suka IT, dia suka internet kayak gitu ya, teknologian tuh dia sangat suka banget ya. Ada sisi fleksibel ya, orangnya cukup mudah untuk menyesuaikan diri ya, dia gampang menyesuaikan diri dalam situasi dan keadaan ya. Dan ada situasi ambisius ya, jadi dia mungkin banget punya ambisi yang sangat besar ya, dia mungkin kalau pingin sesuatu dikejar, punya mimpi yang kuat kayak gitu ya, hasratnya sangat kuat. Ada sisi loyal ya, kesetiaan ini tidak harus dalam satu jenis saja ya. Kalau setia ini nggak harus dalam satu hubungan aja. Bisa saja dia tuh setia kerja di dalam perusahaan, itu aja perusahaannya, nggak ganti-ganti perusahaan, nggak ganti-ganti kerjaan. Atau dia cenderung sama terus. Makanya situasi orang ketiga ini cukup bikin kamu kaget ya. Karena kamu tidak menyangka kalau dia bisa menghadirkan orang ketiga, karena selama ini dia cukup loyal sama kamu, cukup setia ya. Ada sisi artistik. Jadi mungkin sekali dia suka keindahan, dia suka seni, atau bahkan hobi atau pekerjaan dia itu berhubungan dengan seni atau keindahan, teman-teman ya. Dan orangnya soft ya, orangnya lembut ya, orangnya juga mungkin sensitif gitu ya, dalam berkata-kata atau berperilaku itu cukup lembut ya. Kita sekarang lihat lagi ya, ada energi seperti apa dari seseorang yang tidak pernah menyangka dia akan sekangen itu sama kamu. Daydreaming, ketika berjauhan dari kamu, fantasinya dia, hayalan dia itu tidak bisa jauh dari kamu. Jadi hayalan dan pikiran dia seperti selalu tertarik kembali ke arah kamu, seperti dia selalu menginginkan kehadiran kamu kembali. I am longing for you ya. Dia menginginkan kehadiran kamu ya. Dan kepikiran ya, escape, orang ini mungkin saja kabur ketika ada masalah ya. Jadi antara situasi kamu sama dia, ada situasi menggantung, ada situasi belum kelar gitu loh ya. Nah, dan dia itu seperti ada situasi yang cukup kurang gentleman ya. Mungkin ketika situasi sulit dia menarik diri dari kamu gitu ya, teman-teman. Oke, sehingga ada situasi absence ya, sehingga dia jauh dari kamu ya, dia nggak ada dalam kehidupan kamu dan kamu tidak ada dalam kehidupan dia ketika dia melarikan diri itu ya, menjauhi. Karena mungkin saja orang ini seperti tidak berani atau tidak siap untuk menghadapi konfrontasi dengan kamu gitu loh ya, takut, nggak berani apa namanya, merasa terpojokkan, merasa bersalah dan sebagainya ya. Ketika tidak ada kamu di dalam kehidupan dia, ya, di sanalah ada energi rasa keterhilangan yang kuat, ya. Dan dia merasakan ketika tidak ada kamu, dia itu kangen, dia rindu, gitu ya. Dan ternyata tanpa kamu, dia itu merasakan situasi broken, berantakan, ya. Semenjak dia menghadirkan orang ketiga, segala sesuatu tuh jadi berantakan, situasi dia jadi mumet banget, keadaan jadi tidak terkontrol, situasi jadi emosional, segala sesuatu seperti nggak baik-baik aja ya. Dan ternyata walaupun dia menghadirkan energi orang ketiga, chemistry yang ada antara kamu sama dia itu tidak tergantikan, tidak terpatahkan ya. Jadi chemistry itu sangat kuat ya, ada di sana meskipun nggak sama-sama kamu gitu ya. Dia sangat merasakan hasrat yang sangat kuat sekali. Bagaimana lagi keadaan dia tanpa kamu? Energinya Three of Cups ya. Dia kehilangan seseorang yang bisa menyupport dia, orang yang sama dia itu, kamu tuh sama dia selama ini bukan cuma jadi pasangan, kamu juga mungkin temannya dia, kalian punya banyak kesukaan sama-sama, kamu support sistemnya dia, kamu inner circle-nya dia, secara emosional dia banyak cocok sama kamu gitu ya. Dan kenyataan kalau dalam visionnya dia selalu ada energi yang bergairah ke arah kamu. Ada energi di mana dia itu masih ada energi terobsesi sama kamu, hasratnya masih kuat sama kamu di King of Wands ya. Dan ada situasi Two of Pentacles, dia itu benar-benar nggak seimbang keadaannya ketika tidak ada kamu. Sangat mungkin ekonominya naik turun, situasi keuangannya juga mungkin naik turun, keadaan dia nggak stabil gitu ya.
Dan ada energi Knight of Wands. Dia tidak bisa melepaskan kenyataan ada dorongan dari dalam diri dia untuk seperti bergerak ke arah kamu, ya. Seperti ada hasrat, ada motivasi yang kuat gitu ya dalam situasi yang tidak menentu ini gitu. Kenapa? Karena sekarang the tower dia hadapin. Hidup dia banyak nggak baik-baik aja tanpa kamu. Segala sesuatunya mulai berantakan. Hubungan dia sama kamu berantakan, kehidupan personal dia berantakan, mungkin kerjaannya bermasalah, sama keluarganya bermasalah, kesehatannya terganggu, apapun itu. Intinya dia ngerasa segala sesuatu itu mulai hancur pelan-pelan. Ada energi missed opportunity. Dia merasa menyesal, seperti kehilangan kesempatan yang sangat berarti tapi dia lewatkan, teman-teman. Ya. Karena di sini ada energi destiny. Dia merasa kayak kamu itu salah satu jalan takdirnya dia. Dia merasa semesta itu mengoneksikan kamu sama dia gitu ya. Dan ketika dia keluar dari jalurnya, dia menyia-nyiakan kamu ya. Dia berperilaku yang tidak semestinya, menghadirkan orang ketiga, itu kan nggak semestinya gitu ya. Dia merasa seperti gini loh, kayak mobil udah ada jalurnya gitu ya, ada jalannya. Tapi ketika harus keluar dari jalur itu, tetap bisa jalan nggak bisa. Tapi kan banyak masalah, banyak rintangan, nggak mulus gitu ya. Ego, dia menyesali kenapa dia punya ego yang sangat kuat sama kamu. Ya, dia merasa banget jadinya kayak ada ego yang memblocking di sini. Ya, ada harga diri yang memblocking di sini, ngebuat situasi jadi sulit. Ya, karena dia tidak mau mengaku salah sebelumnya gitu ya sama kamu gitu ya, membenarkan kesalahan dia. Dan dia sangat rindu untuk bisa bicara sama kamu ya, karena ada energi dia itu kangen sama suara kamu, pengen ngobrol sama kamu, ada keinginan hati untuk ingin memperbaiki hubungan sama kamu. Dia ingin memperbaiki hubungan. Apa yang dia rasakan ke kamu? Yang dia rasakan ke kamu, aku tahu secara spiritual kita terkoneksi. Itu yang tadi berhubungan dengan energi jalan takdir ya. Ada destiny di sana. Oke. This is not over between us. Ini belum berakhir di antara kita. Ya, aku akan kembali ke kamu. Jadi ini kuat ya. Energi dia ingin memperbaiki. Karena dia ngerasa memang ini tidak seharusnya berakhir. Kenapa? Aku berpikir soal kamu sering banget, kuat banget pikiran aku soal kamu. Sampai dia tuh ngerasa takut sama pikiran dia sendiri. Makanya kan dia juga nggak nyangka kalau dia bisa seintens itu kangen sama kamu. I'm learning a spiritual lesson. Artinya, koneksi sama kamu, hubungan sama kamu membawa pembelajaran spiritual di antara kalian, ya. Jadi, kalau orang ini juga ingin memperbaiki hubungan sama kamu, ya, ini juga adalah energi dari seseorang yang banyak pembelajaran spiritual. Jadi banyak proses dari dalam dirinya, ya. Aku takut, I'm afraid for getting too serious, I was hurt before, ya. Sebenarnya di satu sisi dia itu siap nggak siap buat satu relationship yang serius gitu ya, karena dia pernah dikecewakan sebelumnya, mungkin gagal, dilukai, dihianati dan sebagainya. Makanya kan Sora bilang, ketika seseorang punya trauma dan trauma itu nggak dikelarin, orang itu tadinya jadi korban, dia bisa jadi pelaku loh ya. Makanya teman-teman, buat kamu yang masih punya luka batin, masih punya trauma, ayo disembuhin ya. Kamu bisa healing ya, dengan caramu ya. Intinya perlu diproses, terserah kamu mau ke psikolog, kamu mau ke psikiater, kamu mau di hipnoterapi gitu ya, hipnosis, atau kamu mau ke Sora nanti bisa dibantu healing, atau mau belajar healing sendiri juga boleh. Tapi intinya harus dibantu, harus diproses, kalau nggak malah menjadi energi yang negatif buat diri sendiri. Tolong jangan lupakan aku, karena aku belum lupa soal kamu ya. Jadi orang ini tuh takut kamu sudah mulai melupakan dia gitu ya. Aku tuh tidak berencana serius dari awal kita ketemu ya. Tapi dia tidak pernah menyangka kalau dia akan jatuh cinta sama kamu gitu loh ya. Dia memang dari awal tuh nggak niat serius, atau belum niat untuk serius ya. Tapi ternyata dia jatuh cinta sedalam itu sama kamu ya. Dan dia menyadari bahwa dia sangat egois,
sangat tidak dewasa ya dengan tindakan dia ke kamu ya, ego, sesuka-sukanya dia menghadirkan orang ketiga gitu ya, salah mungkin nggak mau minta maaf gitu ya. Itu kan sikap yang tidak dewasa gitu ya. Dia berharap kamu mau maafin dia. Karena dia sangat ingin reunian, dia sangat ingin bersatu kembali gitu loh. Karena dia tahu sejauh apapun dia pergi, pada akhirnya dia akan kembali ke kamu. Di satu sisi lain dia merasa sebenarnya mungkin kamu lebih baik tanpa dia. Ya. Karena dia ada energi dia ngerasa mungkin belum bisa jadi seseorang yang cukup baik untuk kamu, seseorang yang cukup layak untuk kamu gitu ya. Sebenarnya ada energi ketakutan, dia tuh takut menyakiti kamu lagi ya. Dia sadar bahwa dirinya dia itu masih butuh diproses gitu ya. Jadi mungkin sekali pergerakan dia itu terasa sangat lambat, terasa tidak ada banyak karena ya ketakutan dia sama dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa membuat aku merasakan hal seperti ini ya, selain kamu. Kamu adalah hal yang terbaik. Jadi dia tidak pernah merasakan sekangen ini sama orang selain sama kamu ya. Karena tidak ada seseorang yang lain yang dia bisa pikirkan sepanjang hari selain kamu ya. Knight of Swords. Dia terdorong untuk berkomunikasi. Ya. Berkomunikasi, dia terdorong ini berkomunikasi, dia terdorong untuk segera ke kamu, pikiran dia jadinya nggak tenang gitu ya. Karena merasa bersalah tuh dengan Three of Swords ya. Dia merasa bersalah, sudah melukai kamu, menyakiti kamu dengan kata-katanya, perilakunya dia gitu ya. Banyak mengecewakan. Sora, emang orang ini ada belajar. Ya, di sini ada energi reflection. Artinya orang ini sudah banyak belajar, banyak berpikir, banyak pertimbangan ya. Semakin jelas ya ketika jauh dari kamu siapa yang dia mau gitu loh ya. Siapa yang dia mau, dan dia sadar dia belum layak menjadi seseorang yang pantas untuk kamu ya. Sebenarnya dia masih maju mundur karena ada energi dia takut kembali ke kebiasaan lama dia. Tapi dia berpikir kalau dia nggak gerak sekarang dia akan kehilangan kamu. Di sini ada potensi Ten of Cups, ada potensi kebahagiaan kembali ya. Jadi sangat mungkin kamu bisa kembali lagi sama dia. Ada potensi kebahagiaan karena dia pingin reunian, dia pingin bersatu kembali. Masukan untuk kamu. Seven of Swords, kayaknya banyak dari kalian susah ya kayaknya untuk memaafkan, atau bukan memaafkan sih. Lebih kayaknya Sora lihat di sini teringat terus pengkhianatan dia, jadi kayaknya susah untuk let go hal itu. Ya. Kalian sekarang sedang bingung ya, harus memberikan kesempatan atau mau udahan aja. Karena di sini mungkin banget masih sakit hati, kecewa, tapi di satu sisi mungkin masih sayang ya. Teman-teman, kamu boleh mengambil keputusan, pertimbangannya adalah lihat dia ya nanti. Apakah dia memang mau bertanggung jawab atau tidak. Kamu kan bisa lihat ya dari apa yang dia sampaikan, apa yang akan dia lakukan gitu ya. Mungkin kamu bisa mempertimbangkan dari apa yang akan dia lakukan, apakah dia ada pertanggungjawabannya atau enggak ya. Akan ada hal-hal yang terungkap. Nah, hal-hal yang dia ungkap nanti itu yang mungkin akan menjadi pertimbangan kamu. Tapi intinya, kalau kamu pun sendiri masih bingung, energinya akan ikut bingung. Kamu yang punya pertimbangan sendiri, ya. Apapun pertimbangan kamu, itu tidak akan dihakimi oleh Sora, ya. Buat kamu yang mungkin masih kepikiran, yang mungkin kalau misalnya udah berumah tangga atau gimana, ya. Mungkin dengan alasan demi anak mau rujuk kembali, silahkan. Tapi kalau memang yang ada yang kayak, aku nggak mau lah, gitu ya. Soalnya aku mau seseorang yang jujur gitu ya, bisa tanggung jawab sama hati aku, ya silahkan juga. Kamu punya keputusan kamu sendiri. Aku cuma membacakan kartu. Dan ketika membacakan kartu, kita memberikan gambaran, memberikan prediksi. Nah, itu kembali lagi kamu yang ambil keputusan sama hidup kamu sendiri. Jadi jangan serahkan sama tarot reader untuk ambil keputusan buat kamu. Kami hanya memberikan gambaran, prediksi. Sama kayak seorang raja atau ratu ya. Kami cuma penasehat. Kamu mau perang atau enggak itu keputusan kamu. Kami cuma kasih gambaran aja. Ya, intinya seperti itu. Kalau aku di Sora, aku maunya kalian juga belajar di sana. Jadi tidak menyerahkan keputusan hidup kalian sama tarot reader gitu loh. Kami kasih masukan pasti gitu loh ya, kayak sekarang. Tapi keputusan tetap jadi tanggung jawab kamu. Supaya nanti nggak ada proses nyalahin
Soalnya katanya gini, katanya gitu. Dan tolong jangan mengambil keputusan berdasarkan satu video ini. Saran Sora untuk lebih lanjut mesti personal reading, karena energinya biar fokus sama kamu. Oke? Dan Sora izinnya, ini saat ini gelang keberuntungan ikan saat video ini dibuat tinggal sisa 5 buah, kurang dari 5 buah malah kayaknya ya. Silahkan dibeli selagi masih ada. Harganya 255.000. Sora udah booster dengan energi healing untuk menambah keberuntungan dalam pekerjaan gitu ya. Batunya sunstone, kamu boleh google, ini batunya import. Dan Sora kerjakan sendiri energinya. Kalau ini sudah habis aku tidak restock lagi, aku sudah tekankan ya. Kalau mau di Tokopedia bisa 275.000. Apa namanya, lebih mahal karena ada komisi Tokopedia. Ini aslinya cantik banget teman-teman. Tolong lepaskan dari pikiran bahwa gelang ini ada kodamnya, ada apanya, nggak ada ya. Karena ini bukan pelet, bukan susuk, bukan jimatan ya. Silahkan ya dibeli selagi masih ada. Ini cantik banget ya, salah satu yang best seller juga sih gitu loh ya. Karena aku kalau nanti udah habis nggak terima aku satuan-satuan gitu, nggak bisa. Ini ambil dari supplier besar ya, mereka harus ambilnya jumlahnya banyak. Ini kemarin ada sekalian pesanan orang juga, makanya bisa ambil agak lumayan. Oke, terima kasih buat teman-teman cowok. Kamu boleh kantongin kalau kamu nggak mau pakai. Kita sekarang coba lihat astrologi yang terungkap. Bisa jadi astrologi kamu, bisa jadi astrologi dia. Kita coba cek Sun, Moon, Rising, Venus ya. Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot seperti di video YouTube ini ya, mungkin kamu mau bikin video khusus buat kamu. Kamu mungkin bisa nonton diulang-ulang ya, khususnya buat kamu yang mungkin susah buat janjian waktu, jauh dari Sora, lalalala, apapun alasannya silahkan ya. Atau mau baca online juga bisa. Online biasa, nggak usah pakai video juga bisa. Mau ketemu sama Sora untuk yang berada di Jakarta dan sekitarnya bisa ya. Kak Sora ke kota aku bisa nggak? Bisa, tapi kamu bayarin ya. Transportnya, hotelnya, makannya bisa. Ya. Atau kamu pingin baca Bazi ya, buat tahu jalan hidup sendiri. Ya, Bazi itu sangat kuat dari kekuatan apa yang terjadi. Kayak kemarin aku udah ngomong berulang-ulang. Contohnya Luna Maya, dia kenapa bisa menikah tahun ini? Aku udah analisa secara singkat, waktu itu aku bikin di short di Miss Hana Sora ya. Jadi nggak ada yang segala sesuatu tuh terjadi secara gitu aja. Ya, pasti ada alasannya. Oke? Cek Sun, Moon, Rising, Gemini, Taurus, Cancer, Pisces, Taurus lagi, Scorpio, dan Aries. Oke, dan sekarang kita coba ke alfabet yang terungkap. Untuk teman-teman juga yang terpanggil untuk belajar tarot ya, mungkin ada yang kepengen belajar menambah ilmunya, silakan ya. Sora ada buka kelas online ya, belajar ya. Nanti Sora bimbing, udah dikasih kartu juga ya. Jadi memang kalau belajar itu teman-teman kita butuh yang namanya modal, nggak cuma biaya, ada waktu, ada tenaga ya. Tidak ada yang datang dengan begitu saja, semua pakai proses teman-teman. Oke? Kak, bakat dari lahir ya, bakat juga kalau nggak diasah percuma ya. David Beckham juga jago main bola, juga latihan, bukan berarti dia tiba-tiba langsung jadi jago ya. DOVZD PMKNS FFHTZB 123 paus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye bye.